Halo sahabat pencinta petualang, kembali bertemu dengan Bang Ai di sini. Edisi kali ini, Bang Ai akan membagi pengalaman Bang Ai mendaki anak Gunung Sindoro, yaitu Gunung Kembang. Gunung ini sering disebut anak Gunung Sindoro. Mengapa? Karena lokasinya yang berhimpitan dengan Gunung Sindoro. Akan tetapi dengan ketinggiannya yang jauh di bawah Gunung Sindoro sendiri, yaitu setinggi 2340 mdpl. Sementara Gunung Sindoro sendiri berdiri kokoh di ketinggian 3153 mdpl. Walaupun tidak terlalu tinggi, tapi kalian tidak bisa meremehkan gunung ini karena tingkat kesulitannya menurut Bang Ai masuk kategori menengah. Banyak trek yang terjal dan bahkan ada satu trek mendekati puncak yang mendapat gelar tanjakan mesra. Karena yaitu tadi, mesra banget terjalnya. Berdasarkan informasi yang Bang Ai terima, ada dua jalur resmi untuk menuju puncak Gunung Kembang, yaitu jalur via Lengkong dan via Blembem. Pendakian kali ini Bang Ai memilih jalur trek via Blembem. Oh ya, Bang Ai sampai lupa. Untuk mencapai base camp Blembem, pertama-tama kalian harus menuju kota Wonosobo di Jawa Tengah. Dari terminal bis menuju base camp Blembem, kalian bisa naik ojek online dengan biaya kurang dari Rp20.000. Jika kalian menggunakan kendaraan sendiri, tidak sulit untuk mencari base camp ini, karena dengan mudah bisa kita dapatkan di aplikasi Maps yang biasa kita gunakan. Nah, sekarang kita menuju base camp dulu, karena sebelum melakukan pendakian, petugas base camp akan melakukan inventarisasi barang-barang yang akan kita bawa selama pendakian yang berpotensi menghasilkan sampah, termasuk cek kesehatan dan sedikit briefing mengenai jalur lokasi yang akan kita lalui. Ini salah satu contoh tes kesehatan. Oke, si mbaknya lagi dites kesehatannya. Ada penyakit jantung atau sama lagi? Enggak ada. Lagi datang bulan ya? Enggak. Ada yang harus minum obat rutin? Enggak. Hmm, 121 ke 80. Sekarang tanggal 20. Terima kasih Mbak. Ya, dengan Mbak siapa? Widya. Mbak Widya ya. Nggak apa-apa kan saya rekam masuk ke YouTube konten. Oke, berarti tinggal registrasi sama apa tuh namanya tuh kemarin tuh review briefing ya. Oke, nanti kita ngeliat contohnya di briefing di sini. Ini petanya di base camp. Keluar depan itu aspal, belok kiri ikutin aspal sekitar 300 meter di kanan jalan ada rolak 1, terus jalan lagi 200 meter di kanan jalan ada rolak 2, masuk yang rolak 2 belok kanan, nanti ngikutin jalan batunya besar kayak yang depan sini, biasanya buat armada truk. Nah, dan dari jalan aspal ini naik sekitar 45 menit nanti sampai Istana Katak shelter satu-satunya, udah nggak ada shelter lagi di atas. Kalau mau mampir dulu, shelternya di sebelah kanan, di pertigaan itu sebelah kanan. Kalau mau ke puncak langsung, ambil yang kiri yang ke atas. Terus dari Istana Katak ini naik terus jalan batu yang atas sekitar 30 menit. Nanti di sebelah kiri ada gerbang Pakis Hutan, di sebelah kanannya ada pelang besi gitu. Naik satu petak kebun teh dari gerbang Pakis ini sampai gerbang 280 gerbang Kadang Celeng. Gerbang Kadang Celeng naik lagi sekitar 1,5 jam nanti keluar di Sabana 1. Habis itu Sabana 2, Kreo, habis Kreo Tanjakan Mesra. Setelah Tanjakan Mesra di sebelah kanan ada Sunrise Bongkeng, di sebelah kiri ada puncak. Dari Sunrise Bongkeng ke puncak paling 10 menit ada. Kalau mau turun kaldera dari Sunrise Bongkeng tinggal turun aja. Dari Bongkeng ya? Dari Bongkeng. Dari Bongkeng kan jalan ke arah puncak dikit paling 10 meter, di sebelah kanan biasanya ada jalan turun. Oke. Di sini ada tabungan air tapi kayaknya lagi rusak di kaldera. Paling kubangan.
Kalian ada lihat tulisan denda 1.025.000 kan? Nah, itu adalah denda untuk tiap sampah yang tidak kalian bawa turun. Karena begitu kalian turun kembali ke base camp, setiap sampah yang kalian bawa turun akan dicocokkan dengan inventaris barang yang sudah dicek sebelum kalian naik gunung. Bahkan tiap puntung rokok pun akan dihitung. Jujur, Bang Ai senang dengan peraturan ini. Karena sepanjang pendakian hingga ke puncak, Gunung Kembang adalah gunung terbersih dibanding gunung-gunung lain yang pernah Bang Ai daki di Indonesia. Jam berapa? Cek jam. Setengah 3. Pas. 3. 2.35 ya. Oke, kita mulai pendakian jam 2.35 sore. Jadi prediksi mungkin sampai puncak. Ya, belum apa-apa sudah hujan. Prediksi sampai puncak mungkin sekitar jam 7, jam 8 malam. Kita kehilangan sunset. Tapi ya kondisi seperti ini mau gimana lagi? Jadi kita jalan sudah, ya. Oke, mudah-mudahan tidak ada apa-apa di jalan dan lancar-lancar saja. Lancar-lancar saja. Lancar-lancar saja. Sampai ke pintu rimba aja 1,5 jam. Nyusurin jalan aspal dan jalan berbatu. Terus sekitar 1,5 jam, 2,5 jamnya masuk ke dalam hutan, bla 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 bla. Ada yang Capek deh, nggak ada, kosong. Kayaknya mungkin di sepanjang perjalanan hanya kami berdua. Jadi ya nikmati saja perjalanan ini kawan. Semoga sampai puncak. Pendakian kali ini Bang Ai ditemani oleh teman sesama pendaki dari Sukabumi. Namanya Alvin. Masih berusia 19 tahun tapi dengan track record naik gunung yang lumayan banyak untuk seseorang yang masih semuda itu. Ceritanya panjang bagaimana Bang Ai bisa bertemu dan berjalan bersama Alvin selama beberapa minggu mendaki gunung. Tapi akan Bang Ai ceritakan lain kali di episode-episode ke depan. Mana-mana kebun teh memanjakan mata, menyala bangku. Oke, sekarang kita akan melalui jalan batu seperti ini hingga Istana Katak. Setelah kurang lebih 40 menit kami berjalan, sampailah kami di pos Istana Katak pada ketinggian 1584 mdpl, sementara ketinggian base camp tempat kami memulai pendakian berada pada ketinggian 1300 mdpl.
Dan ini adalah satu-satunya pos yang memiliki shelter, tempat berlindung dari hujan. Oke, itu ada tanda puncak, jadi kita harus ke kiri. Cuma Bang Ai capek banget, jadi kita beristirahat dulu di shelter Istana Katak namanya. Tidak lama kami istirahat di sini karena kabut semakin tebal. Kami memutuskan untuk terus melanjutkan hingga pos selanjutnya, yaitu pos Kandang Celeng pada ketinggian 1790 mdpl. Kawan kita bertempur dengan lalat. Tapi lalatnya jangan dianggap remeh. Ukurannya segede-gede gaban dan suka menghisap darah. Kalau kalian tahu mengenai hewan ini, tolong infokan ke Bang Ai di kolom komentar ya. Cuaca berkabut, suara gemuruh. Kita lihat di pos selanjutnya seperti apa. Mungkin kita harus berkemah di sana. Tak perlu paksakan untuk summit hari ini. Oke, pintu rimba, batas antara kebun teh dengan hutan belantara Kandang Celeng. Pos baru bagiku karena di 2019 dulu bukan ini gerbangnya, dan karena sudah terlalu larut dan Bang Ai terlalu capek, kami memutuskan untuk bermalam di sini, dan kemudian insya Allah jam 3 pagi kita akan mencoba summit attack. Jadi tidak terlalu banyak beban yang kita bawa ke atas. Ketinggian Kandang Celeng tingginya 1790. Sementara ketinggian puncak adalah 2300-an ya. Jadi ada tambahan sekitar 500 meter lagi. Ya, akhirnya kami memutuskan untuk bermalam di sini dan merencanakan untuk menuju puncak keesokan harinya pada pukul 3 pagi. Posisi masih malam. Mungkin kalian bisa lihat di sini belum terlihat dengan jelas, saudara-saudara. Oke, tolong sini. Terlihat ya, jelas belum terlihat. Belum di center. Nah, lihat ini. Ini danger di sini. Ada babi hutan. Ini adalah pos Sabana 2. Jadi kalian bisa lihat. Adalah Kalian bisa lihat. babi yang suka minta duit keras. Nah, kalian lihat, walaupun gelap tapi lihat pemandangannya yang sudah ada di sana. Sinar-sinar sudah mulai menyeruak. Nah, kalian lihat di depan sana itu Gunung Sumbing. Jelas. Tadi waktu kami trekking di bawah sana, kami melihat cahaya-cahaya lampu mereka-mereka yang berjuang untuk menamatkan Sumbing dan melihat sunrise di puncaknya. Sementara sosok tegap yang mengintimidasi di atas ini namanya Sepertinya tidak terlihat. kelihatan. Nah, Gunung Sindoro. Wih, ada awan. Coy, Iya, di bawah ini samudra awan. Kita sudah di atas. rumah gitu. Indah, sungguh indah pemandangan. Dan di atas, lihat, kalau kamu lihat di atas itu kelihatan nggak ya? Sepertinya tidak. Oh iya, kelihatan, lihat, itu adalah bulan semi purnama. Anjay. Posisi ada di atas puncak kurang lebih. Nah, ini kawan kita Alvin, bro kita Alvin. Ya, mohon maaf sebelumnya. Kamera Bang Ai masih menggunakan kamera HP murahan. Jadi shoot malamnya masih abal-abal. Tapi singkat cerita, Bang Ai mulai pendakian sekitar jam 3 pagi setelah bermalam di pos Kandang Celeng. Berhubung pencahayaan yang minim, Bang Ai tidak merekam perjalanan dari tempat camping hingga pos Sabana 2. Tapi pada saat perjalanan turun, Bang Ai menyempatkan untuk memvideokan tiap-tiap pos yang Bang Ai lalui setelah pos Kandang Celeng. Berikut ini recapnya.
kandang coki-coki. Siapa yang mau coki-coki rasa coklat? Nah, sampailah kita di pos ekor naga. Mau tahu kenapa dibilang pos ekor naga? Kita lihat dulu ya. Ini dia ekor naga. Ini dia sebutan ekor naga karena ya kalian lihat sendiri. Ada pohon yang bentuknya seperti ekor naga. Creepy. Sungguh indah. Sungguh indah. Ada nyemot. Ada nyemot lagi berjemur. Sumpah mirip. Wih, meredup abangku. Nah, itulah rekap pos-pos yang Bang Ai lalui sebelum Sabana 2. Sekarang mari Bang Ai tunjukkan momen-momen sunrise hingga mencapai puncak Gunung Kembang. Ekstra ya? Ekstra pegang kamera. Kirain ekstra ekstra. Extra jazz nggak ada. Kita nggak bawa extra jazz, kita nggak bawa kuku bima. Nah sekarang jalan ada 2, kiri kanan, kulihat saja. Nah ini dong. Nah ini yang di kanan, Kurasa ini yang di kiri. lebih mudah ke kanan. Oke sama aja, yuk whatever aku ikut. Sama kita udah disediain. Kalau kondisi hujan licin sekali di sini, jadi tolong hati-hati ya teman-teman. Perosotan ya. Jangan main perosotan. Ngeng bablas ke sana terbang. Bablas sampai sumbing nanti. Lihat Sindoro, serasa mengintimidasi tingginya. Rasanya tinggal sejengkalan tangan. Nah, sampai. Tapi ternyata tidak. Masih jauh, saudara-saudara. Dan bagaimana dengan sumbing? Rasanya kalau masih dalam lingkup tangan kita. Tapi masih jauh kawan. Nah, episode selanjutnya. Apakah tidak mau video aku? Pohon baru. Bagaimana ya? Saya itu merasa aneh. Anda cuman terasa akrab pada saat Anda ingin diminta di video kan? Astagfirullah. Ayo sini. Di mana posisi? Bercanda sama teman pendaki emang gak ada habisnya. Seru banget.
enaknya kalau ngecamp di sini. Sumpah banget ya. Bongkeng Sunrise Camp, dan lihat langsung ketemu Sindoro. Ya Allah. Recommended. Kalau kita mau ngecamp di sini recommended. Dan lihat ada burung. Sunrise Camp. Sunrise Camp. Sedikit kita dikasih ini. Alhamdulillah. Oke, nah ini kalian lihat ya. Di sini ada sumber mata air. Sengaja ditampung jadi kita nggak akan kekurangan. Kalau kalian ngecamp di sini, cuman ya jalan turun dulu capek. Ini mungkin ini dulu bekas kawah atau kaldera atau apa whatever. Tapi jelas sudah tidak aktif lagi kaldera ya. Ya. Lihat. Nah, bagus. Alhamdulillah. Timestamp jam 5.32. Kita sampai di puncak 5.32 pagi. Ya, akhirnya kami mencapai puncak pada pukul 5.32 pagi. Matahari sudah agak tinggi, tapi kami cukup puas menikmati sunrise sepanjang pendakian mendekati puncak. Ini kali ketiga Bang Ai mencapai puncak Gunung Kembang, dan memori di tahun 2019 mendaki gunung ini dan camping di atas puncaknya seperti baru terjadi kemarin. Indah dan nikmat. Dan Bang Ai senang bisa berbagi ini semua dengan kalian di sini.
Mas siapa? Yosila. Dari Jogja. dari Jogja, banyak dari Jogja ini. Mas Mas Adi. Adi, Muhammad Adi dari Iya. dari Dari Jogja. Jogja juga. Oke, ini masuk video ya. Mas, siapa namanya? Denny dari Semarang. Iya, Semarang. Oke, ini suhu ini. Suhu ini. Mudah-mudahan ketemu April nanti di Rinjani. Mas siapa? Mas Raffi. Dari Semarang. Semarang. Tasik. Tasik. Ah, ini Mas Alfi dari Sukabumi. Dari tadi ya, dari tadi. Siapa yang belum? Oke, sip. Mas Taufik. Mas Taufik dari Jogja. Jogja juga. Kita ketemu di Jogja nanti. Sip. Oke. Ini rekan-rekan kita di Gunung Kembang. Oke sahabat pencinta petualang, dengan sampainya Bang Ai ke puncak Gunung Kembang, berakhir sudah episode petualangan Bang Ai kali ini. Nantikan video petualangan Bang Ai selanjutnya dan tetap semangat!